Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi teori ekonomi mikro tentang simultaneous move gaps. Selanjutnya, simultaneous move itu apa sih? Jadi simultaneous move itu timbul ketika pemain harus menentukan pilihan strateginya secara bersamaan tanpa mengetahui strategi yang telah dipilih oleh pemain lain. Jadi maksud di sini adalah kita menentukan strategi secara bersama-sama, tapi kita tidak tahu strategi apa yang dilakukan oleh orang lain. Sebagai contoh, siswa belajar untuk ujian, terus guru menulis pertanyaan, lalu dua perusahaan secara independen memutuskan apakah akan mengembangkan dan memasarkan produk baru atau tidak. Terus yang terakhir itu meskipun tidak ada informasi mengenai apa yang sebenarnya akan dipilih oleh pemain lain, kami berasumsi bahwa pilihan strategis yang tersedia untuk setiap pemain diketahui oleh semua pemain, seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mohon maaf, selanjutnya pemain harus memikirkan tidak hanya pilihan strategi terbaiknya sendiri, tetapi juga pilihan strategi terbaik pemain lain. Jadi di sini tuh pemain tuh memikirkan gak hanya strategi yang dibuatnya itu yang terbaik, tapi juga memikirkan strategi dari pemain lain. Lalu kami akan mempertimbangkan ruang strategi yang terpisah dan berbentuk normal atau strategis. Ini permainan gerak simultan digambarkan dalam bentuk normal atau strategis menggunakan meja permainan yang menghubungkan pilihan strategi para pemain dengan imbalannya. Lalu konvensinya adalah bahwa bayaran pemain itu harus bisa dicantumkan terlebih dahulu dan bayaran pemain di kolom itu dicantumkan oleh kedua kelanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu permainan baris. Di sini ada baris untuk strategi 1 dan strategi 2, kemudian ada kolom C1 yang berisi A, B, E, F, dan strategi C2, C, D, dan GH. Di atas itu menjelaskan jika pemain baris memilih R2 dan pemain kolom memilih C1, maka bayaran pemain baris adalah E dan pemain kolom adalah F. Next, Mas. Kemudian yaitu formulir zero sum khusus untuk 0 atau permainan jumlah konstan mengetahui jumlah hasil yang sama dengan 0 atau konstanta lainnya. Mungkin kita untuk menulis permainan gerak simultan dalam bentuk normal dengan lebih sederhana. Seperti contoh di bawah yaitu Petitioner Crimwell dan Dick Tunnel, Guardwell dan min 1 dan positif 1, Inspect Cards ada positif 1 dan min 1. Hadiah hanya ditampilkan untuk tahanan, itu imbalan sipir adalah yang negatif. Seperti min 1 itu, kemudian imbalan tahanan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Dan selanjutnya yaitu the role of belief. Ketika para pemain bergerak secara bersamaan, apa yang dimaksud dengan strategi keseimbangan adalah yang terbaik. Tanggapan, apa Anda tidak dapat melihat apa yang dilakukan orang lain dan mengkondisikan perilaku Anda saat mereka bergerak? Dalam permainan bergerak simultan, pemain rasional mempertimbangkan semua strategi yang mungkin diambil lawannya dan mereka berbentuk keyakinan probabilitas subjektif tentang kemungkinan setiap strategi yang mungkin diambil lawannya. Setelah membentuk keyakinan
keyakinan ini, pemain rasional memaksimalkan hasil yang diharapkan dengan memilih strategi yang merupakan respon terbaik terhadap keyakinan mereka tentang pemain lawannya. Hal yang sama juga berlaku pada lawannya. Dan selanjutnya formulir zero sum khusus, pertimbangan pemain koordinasi murni seperti yang ditampil yang dijelaskan. Misalkan pemain baris memberikan probabilitas P lebih besar 5 kepada pemain kolom yang memainkan Y, maka respons terbaik baris terhadap keyakinan ini adalah memainkan X. Hal yang diharapkan dari bisnis dari permainan X adalah 0 buka kurung 1 strip P tutup kurung plus 1 buka kurung P tutup kurung plus 1 sama dengan P. Sedangkan hasil yang diharapkan dari bisnis dari permainan Y adalah 1 buka kurung 1 strip P tutup kurung plus 0 buka kurung P tutup kurung sama dengan 1 min P. Karena kita mengonsumsikan P lebih besar daripada 5, imbalan yang diharapkan pada baris dari permainan X P lebih besar daripada imbalan yang diharapkan pada Y 1 min P. Dan selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya. Bagaimana keyakinan seperti itu bisa terbentuk? Keyakinan subjektif pemain tentang permainan lawan dalam permainan gerak simultan mungkin berbentuk salah satu dari beberapa cara. Yang pertama, introspeksi, kemudian mengingat pengetahuan saya tentang lawan. Imbalan apa yang akan saya lakukan jika saya adalah pemain lain? Mungkin pertama ada sejarah atau hanya permainan yang berulang. Strategi apa yang dimainkan lawan yang sama di masa lalu. Kemudian meniru atau belajar dari orang lain. Strategi apa yang dipilih pemain atau selain lawan saya saat ini dalam situasi strategis seperti ini. Yang terakhir, komunikasi sebelum bermain. Jenisnya lainnya, saat ini kami fokus pada metode introspektif yang pertama. Strategi murni versus campuran. Seorang pemain mengejar strategi murni jika dia selalu memilih tindakan strategis yang sama dari semua pilihan, tindakan strategis yang tersedia baginya di setiap putaran. Selalu menolak untuk membersihkan apartemen yang Anda tinggali bersama teman sekamar Anda. Seorang pemain menerapkan strategi campuran jika dia mengacak dengan cara tertentu di antara pilihan tindakan strategis yang tersedia baginya di setiap putaran. Terkadang melontarkan bola melengkung, terkadang menggunakan slider atau campur aduk. Biarkan mereka terus menebak-nebak. Saat ini kami fokus pada strategi murni saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Analisis respon terbaik. Lanjutan. Selanjutnya kami menentukan respon terbaik jaringan 2. Jika jaringan 1 menjalankan sitkom, respon terbaik jaringan 2 adalah menjalankan pertunjukan permainan. Imbalan Circle Network 2 dalam hal ini adalah 48%. Jika jaringan 1 menjalankan acara permainan, respon terbaik jaringan 2 adalah menjalankan acara permainan Pavlov Circle Network 2 dalam hal ini adalah 55%. Keseimbangan NAS yang unik adalah jaringan 1 menjalankan komedi situasi dan jaringan 2 menjalankan pertunjukan permainan. Ini ditentukan oleh sel dengan dua hasil yang diingkari. Ini adalah metode analisis respon terbaik untuk menentukan keseimbangan NAS, seperti data berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Strategi dominan
Seorang pemain mempunyai strategi dominan jika kinerjanya lebih baik atau memiliki hasil yang lebih tinggi daripada semua strategi lainnya yang terlepas dari strategi yang dipilih oleh pemain lawan. Misalnya, dalam pemain pertarungan jaringan satu memiliki strategi dominan dengan selalu memilih untuk menjalankan sitkom. Jaringan 2 memiliki strategi dominan dengan selalu memilih untuk menjalankan pertunjukan permainan. Mengapa? Penghapusan berturut-turut strategi yang didominasi dapat membantu kita menemukan NA eliminasi berturut-turut daripada yang didominasi strategi. Cara lain untuk menemukan keseimbangan NAS. Tarik garis melalui secara berturut-turut hilangkan strategi yang didominasi setiap pemain. Jika eliminasi berturut-turut dari strategi yang didominasi menghasilkan hasil yang unik, maka hasil tersebut adalah keseimbangan permainan NAS. Kami menyebut dominasi pemain seperti itu dapat dipecahkan. Tidak semua permainan memiliki keseimbangan unik atau dominasi dapat dipecahkan sehingga metode tidak akan berfungsi umum seperti analisis respon terbaik seperti data berikut. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Kemudian ada minimax method. 0 atau permainan jumlah konstan saja, jadi tidak terlalu umum. Setiap pemain beralasan bahwa apa yang baik bagi saya, buruk bagi lawan saya. Misalkan pembayaran ditulis untuk baris saja. Hanya melihat hasil terendah dari setiap baris dan memilih baris yang hasil tertinggi dari hasil terendah atau memaksimalkan nilai minimum. Jaringan 1 memilih sitkom karena 52% lebih dari 48%. Kolom hanya melihat hasil tertinggi di setiap kolom. Dia memilih baris dengan hasil terendah dari hasil tertinggi atau meminimalkan maksimum. Rasionalisasi. Konsep solusi alternatif yang merupakan generalisasi dari keseimbangan Nash. Identifikasi strategi yang tidak pernah merupakan respon terbaik bagi seorang pemain, mengingat keyakinannya tentang permainan lawannya. Strategi yang dominan secara ketat bukanlah respon terbaik, namun ada juga strategi yang tidak didominasi secara ketat namun tidak pernah merupakan respon terbaik. Rangkaian strategi yang bertahan dalam eliminasi karena tidak pernah memberikan respon terbaik adalah rangkaian keseimbangan yang dapat dirasionalisasikan, yang dirasionalisasikan melalui keyakinan tertentu. Setiap equilibrium Nash merupakan equilibrium yang dapat dirasionalisasikan, namun tidak setiap equilibrium yang dapat dirasionalisasikan merupakan equilibrium Nash. Dalam pengertian ini, rasionalisasi adalah konsep solusi yang lebih umum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ya, jadi itu adalah presentasi dari kelompok kami, di mana tadi kita sudah membahas simultan moves dan games. Mungkin dari kami cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di kolom komentar di YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.